Kita beralih ke informasi lainnya, Polri membongkar modus pembobolan ATM di Bali. Pelaku adalah warga Bulgaria yang berada di Bosnia. Tersangka membobol rekening nasabah dengan duplikasi kartu ATM, mencuri PIN dan menguras simpanan di bank. Iliev Nikolov, pelaku pembobolan ATM di Bali, tertangkap di Bosnia. Warga Bulgaria ini diduga memiliki jaringan dengan ratusan pelaku. Kepolisian di negara-negara Eropa telah mentotal kerugian akibat kejahatan Iliev Nikolov yang mencapai 1,5 miliar euro atau lebih dari 24 triliun rupiah. Penjemputan Iliev Nikolov sedang berjalan setelah pemerintah Bosnia menyetujui ekstradisinya ke Indonesia. Nikolov akan bersidang di sini karena ia merupakan otak kejahatan perbankan di Indonesia. Sejumlah anak buahnya sudah diamankan selama Februari hingga Maret lalu. Modusnya ATM skimming. Jadi ATM skimming itu kita tersangkanya menduplikasi ATM dan mencuri tahu PIN-nya. Jadi data-data itu dicuri sehingga mereka bisa digandakan kemudian diambil di Indonesia. Dan itu jumlahnya sudah banyak. Pembobolan tak hanya dilakukan di Bali, tapi juga di kota-kota lain seperti Surabaya dan beberapa negara tetangga. Polri menduga Nikolov berhubungan dengan sindikat internasional. Pencurian tabungan dengan duplikasi ATM dan PIN nasabah kini menjadi pekerjaan rumah bagi bisnis perbankan. Meski bank telah meningkatkan pengawasan, para nasabah diminta jeli mengamati mesin ATM sebelum bertransaksi. Nasabah juga diimbau segera melapor jika menemukan transaksi aneh pada rekeningnya. Bank apa saja itu pasti itu tidak kenal kejahatan, itu tidak kenal merek bank, itu artinya semuanya. Jadi tolong dilihat ATM-nya. ATM-nya kalau ada yang aneh di mulut masuknya atau agak seret, itu agak susah masuk, itu di kartunya itu dihindari atau diperiksa lebih lanjut. Pembobolan rekening melalui ATM dilakukan dengan mencuri data nasabah. Data kartu ATM didapat dari pita magnetik pada kartu dengan bantuan alat khusus yang disembunyikan pada mesin penarik uang. Tingkat kesadaran dan keamanan IT-nya belum terlalu tinggi. Lalu pihak perbankan yang mensosialisasikannya juga tidak terlalu efektif, serta penanganan di pihak perbankan yang belum optimal. Nah, celah-celah tadilah yang digunakan oleh pihak lain sebagai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata ATM skimmer jadi. Kasus skimming ATM oleh Iliev Nikolov dan sindikatnya terkuak setelah penangkapan beberapa anggotanya di sebuah villa mewah di Seminyak, Bali 7 Februari lalu. Total ada 119 tersangka dalam kasus pembobolan rekening melalui ATM. Para pelaku merupakan warga negara asing seperti Cina, Eropa Timur, dan Taiwan. Sedangkan para korban mayoritas merupakan warga asing yang tengah berlibur di Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, ini memang pembobolan ATM ini marak sekali terjadi di mana saja ya Taufik. Ini juga sebagai peringatan untuk kita untuk selalu bisa menjaga PIN, kerahasiaan PIN kita. Betul. Jadi PIN itu sebaiknya kalau kita masuk ATM betul-betul dipastikan bahwa di belakang kita tidak ada orang. Kan ada kamera juga, kita bisa masuk ke ATM yang ada kameranya. Lalu mengganti PIN secara berkala, misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dan jangan sampai memberikan PIN kepada orang lain, siapapun walaupun orang itu terpercaya. Dan memang ada banyak sekali modus untuk pembobolan ATM ini ya Zia, seperti melalui duplikasi kartu ATM atau mungkin dirampok dengan ditodong senjata seperti itu. Betul. Maka salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah Anda bisa memilih ATM yang berada di dalam minimarket seperti itu. Karena pastinya lebih aman, akan ada lebih banyak orang di situ dan kemungkinan untuk melakukan tindak kriminal lebih sedikit ya. Yang jelas mencari mesin ATM di tempat yang ramai, jangan tempat yang sepi.